Dan kita masih melanjutkan seri pembahasan dari kajian tafsir Al-Quran yang kita ambil dari tafsir As-Sa'di atau yang berjudul Taisirul Karimir Rahman di tafsir Al-Quran yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Faqih Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di yang beliau wafat tahun 1376 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan kita masih dalam pembahasan surat Al-Baqarah. Pertemuan yang sebelumnya kita sudah selesai membaca tafsir surat Al-Fatihah, dan setelahnya kita juga sempat menyinggung sedikit tafsir daripada surat Al-Baqarah ayat yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Alif Lam Mim. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah singgung Alif Lam Mim ini disebut di dalam ilmu tafsir dengan huruf muqatta'ah, huruf yang terpotong-potong yang biasanya disebutkan di awal-awal surat. Maka di sini para ulama tafsir terbagi menjadi dua. Ada yang mencoba untuk mentafsirkan daripada huruf-huruf ini. Akan tetapi hampir semua penafsiran-penafsiran tersebut tidak berlandaskan kepada riwayat. Akan tetapi hanya mungkin perkiraan saja. Karena mereka menafsirkan hal tersebut dilandasi bahwasanya tidak mungkin ada satu huruf pun dari Al-Quran kecuali dia mesti memiliki makna. Kelompok mufassir yang kedua, dan ini adalah jumhur mufassirin, mereka tidak mentafsiri ayat-ayat atau ayat yang di dalamnya adalah huruf muqatta'ah. Huruf yang terpotong-potong ini tidak ditafsiri. Maka biasanya mereka akan mengatakan wallahu a'lamu bima'naha. Allah yang lebih mengetahui tentang makna-makna dari huruf-huruf ini. Maka insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan tafsir dari surat Al-Baqarah. Kita masuki ayat yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau kita terjemahkan secara bahasa Indonesia, dzalikal kitab, itulah Alkitab. La raiba fih, tidak ada keraguan. Raib maknanya adalah syak, keraguan. Fihi, di dalam kitab itu. Hudan, dan dia adalah petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kita lihat apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di dalam tafsirnya. Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasya jannatihi wa taghammadahu birahmatihi Allahumma amin. Wa qawluhu dzalikal kitab, dan firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan dzalikal kitab, itulah kitab. Maksudnya adalah hadzal kitabul azim, ini adalah kitab yang agung, kitab yang luar biasa. Ya. Alladzi huwal kitabu 'alal haqiqati, yang mana dia adalah sebuah kitab secara nyata. Al-mustamilu 'ala ma lam tastamil 'alaihi kutubul mutaqaddimin wal mutaakhirin. Yang kitab ini mencakup berbagai macam hal yang belum pernah disebutkan atau dicakup oleh kitab-kitab sebelumnya ataupun yang setelahnya. Minal ilmil azim, dari ilmu yang besar, wal haqqil mubin, dan kebenaran yang jelas. Maka kalau kita melihat dari susunan kalimat ini, ya, dzalika, di sini kalau dalam bahasa Arab dzalika itu disebut dengan isim isyarah, sebuah kata yang menunjukkan, ya, sebagai petunjuk, ya. Dzalika kalau diterjemahkan itu. Dalam ilmu balaghah, salah satu faedah daripada menggunakan kata dzalika atau isim isyarah lil ba'id
itu untuk menunjukkan keagungan benda yang ditunjukkan itu. Salah satu faedah dalam ilmu balaghah menyampaikan demikian. Ya. Seperti kita mungkin menyampaikan melihat ya ada seorang yang sangat-sangat luar biasa, ya mungkin dia terkenal atau dia memiliki kemuliaan luar biasa. Kemudian kita membahasakan dengan bahasa sastra, kemudian itulah ya. Jadi apa menunjukkan keagungan apa yang diisyaratkan. Ya. Kalau ini ya, kalau pakai kata isyarat tapi untuk yang dekat, untuk sesuatu yang dekat itu kurang menunjukkan, kurang mengekspresikan keagungan daripada yang ditunjukkan. Tapi kalau menggunakan kata isyarat yang menunjukkan jauh, itu seolah-olah kita berada jauh, tidak sepadan dengan apa yang kita tunjukkan. Bisa kita gali luar biasa dari satu huruf saja, satu kata dalam Al-Quran bisa maknanya sedalam itu. Jadi penggunaan lafadz dzalika itu menunjukkan apa? Keagungan daripada Al-Quran. Dan Al-Quran luar biasa. Ya, Al-Quran ini luar biasa. Dan Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar dari para nabi yang ada. Mukjizat terbesar daripada para nabi yang ada. Maka kita bisa tahu dari hal ini bahwasanya mukjizat yang masyhur, sesuatu yang khariqun lil adah, di luar nalar, di luar logika, di luar akal manusia. Ada Nabi Musa alaihissalam yang bisa membelah lautan. Ya, Nabi Musa alaihissalam yang tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Ya. Kemudian Nabi Isa dengan mukjizatnya menyembuhkan orang buta, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Tapi mukjizat-mukjizat semua itu tidak sepadan dengan mukjizat Al-Quran. Padahal Al-Quran itu apakah sesuatu yang di luar nalar manusia? Tidak. Kenapa kok bisa dia itu lebih agung daripada mukjizat-mukjizat tadi? Karena Al-Quran itu adalah kitabul ilmi, kitab yang berisi ilmu. Maka ilmu itu adalah hal yang luar biasa, yang mendasari berbagai macam hal. Mendasari berbagai macam hal. Ya. Fa'al-kulli hal, oleh karenanya di sini beliau mengatakan kitab ini adalah kitab yang besar. Dan di antara keistimewaan Al-Quran kata beliau al-mustamilu ala ma lam tastamil alaihi kutubul mutaqaddimil mutakhirin. Al-Quran ini isinya mencakup berbagai macam hal yang tidak disebutkan atau tidak dicakup atau tidak selengkap ya kitab-kitab sebelumnya atau bahkan kitab setelahnya. Dalam artian bahasa sederhananya, Al-Quran ini adalah sebuah buku yang tidak mungkin bisa ditandingi. Al-Quran adalah sebuah buku yang tidak mungkin bisa ditandingi. Bahkan nanti kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang manusia untuk bisa membuat yang semisal Al-Quran. Bahkan nggak harus semisal Al-Quran, bahkan satu surat saja dari Al-Quran tidak akan bisa. Iya. Maka kitab ini adalah kitab yang luar biasa. Dan isinya kata beliau minal ilmil azim, ilmu dan kebenaran. Al-Quran ini isinya adalah ilmu dan juga kebenaran. Maka kata beliau dzalikal kitab. Kemudian berikutnya la raiba fihi. La raiba fihi. Kalau dalam susunan nahwu ini disebut dengan mubtada dan khabar. Dzalika mubtada, al-kitabu dia adalah badal dari dzalika, la raiba fihi adalah khabarnya. Apa sih khabar dan mubtada? Dalam gramatika bahasa Arab, kalimat ya ada dua macam. Ada yang tersusun dari kata kerja dan pelaku pekerjaan itu. Ya. Ada yang tersusun dari kata benda yang belum jelas. Kemudian ada kata yang menjelaskan. Ini gramatika bahasa Arab, ya. Kalimat modelnya dua ini.
susunan pokoknya itu. Fi'il fa'il maf'ul atau fi'il fa'il atau mubtada khobar kan itu. Nah, mubtada khobar, mubtada itu adalah kata yang kalau dia berdiri sendiri tidak diketahui maksud daripada pengucapnya. Kalau misalkan kita mengatakan buku, orang yang mendengar kata kita akan bertanya-tanya, terus kenapa dengan buku itu? Ada apa dengan buku itu? Maka di sini ada khobar. Khobar itu fungsinya apa? Menjelaskan apa yang ingin disampaikan dari kata pertama. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan, dzalikal kitab, setelah kita mengetahui Al-Qur'an itu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka kata beliau, fala raiba fihi wala syakka, maka tidak ada keraguan di dalam Al-Quran, wala syakka, dan juga tidak ada kegamangan, keraguan. Biwajihin minal wujuh, ya, dari satu sisi pun, dari semua sisi-sisi yang ada. Dalam artian, dari semua sisi tidak ada hal yang meragukan dari Al-Quran, karena semua isi Al-Quran itu adalah ilmu pasti 100%. Ilmu pasti 100%. Mungkin akan timbul pertanyaan. Barangkali ada, saya membaca salah satu ayat dari ayat Al-Quran, ini kok terlihat seperti hal yang mustahil. Ini nggak mungkin terjadi. Barangkali, misalkan. Maka apakah itu menggugurkan bahwasanya informasi dalam Al-Quran adalah 100% benar? Kita katakan tidak. Kita katakan tidak. Mengapa demikian? Karena sesuatu kebenaran, sesuatu yang benar itu tidak bisa digugurkan dengan keraguan. Sesuatu yang benar tidak mungkin bisa digugurkan dengan apa? Keraguan. Saya ragu, akhirnya gugur, itu berarti nggak benar. Ini salah, pola berpikirnya salah. Sesuatu yang sudah benar itu tidak mungkin digugurkan dengan catatan, ya, kebenaran ini 100% benar. Sesuatu yang 100% benar tidak mungkin digugurkan dengan keraguan yang ada. Dengan keraguan yang ada, ya. Kenapa? Karena keraguan yang ada itu muncul dari berbagai macam kemungkinan. Bisa jadi karena dia tidak memiliki ilmunya, tidak mengetahui, bisa jadi. Bisa jadi, ya, kemampuan dia untuk mengetahui tidak sampai di sana. Ya. Bisa jadi juga dia memandang dari sisi yang tidak terlihat kebenarannya, tertutupi oleh sesuatu. Ya. Maka kita katakan isi dari Al-Quran ini 100% benar. Kenapa? Karena menurunkan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Informasi semua yang dibawa dalam Al-Quran adalah 100% benar. Ya. Oleh karenanya Allah menyampaikan la raiba fihi, fala raiba fihi wala syakka biwajhin minal wujuh. Dari semua sisi yang ada. Ya, dari semua sisi yang ada. Baik. Kemudian kata beliau, wa nafyu raib, dan menafikan keraguan anhu dari Al-Quran ini, yastalzimu, maka berkonsekuensi diddahu, lawannya. Kenapa? Ya, maksudnya adalah ketika tidak mungkin ada keraguan, berarti isinya adalah keyakinan. Yakin itu maksudnya adalah benar-benar kepastian benar. Ya. Kata beliau, iddur raibi wasyaki al yakin, karena lawan daripada keraguan adalah keyakinan. Dan dimaksud dengan keyakinan di sini adalah keyakinan akan kebenaran yang dikandung oleh daripada Al-Quran. Fahadal kitab, maka kata beliau membuat sebuah kesimpulan, fahadal kitab mustamilun ala ilmil yakin al muzili li syakki war raib. Maka Al-Quran ini berisi
tentang ilmu, betul dipastikan kebenarannya, tidak mungkin tidak. Semua isi Al-Quran adalah benar. Kalau misalkan ada yang tidak benar, itu karena keterbatasan pengetahuan kita untuk mengetahui hakikat daripada isi Al-Quran. Ya, dan itu sangat wajar sekali. Dan itu sangat wajar sekali. Kenapa? Karena pengetahuan manusia itu terbatas. Yang menunjukkan pengetahuan manusia itu terbatas, buktinya apa? Buktinya semakin tahun, semakin zaman, orang semakin mengetahui perkara yang tidak diketahui orang sebelumnya. Berarti bisa jadi yang kita ketahui sekarang, ya, yang tidak kita ketahui sekarang bisa diketahui oleh orang setelah kita. Itu menunjukkan apa? Bahwasanya ilmu manusia itu adalah terbatas. Maka jangan sesuatu yang terbatas menghukumi sesuatu yang tidak terbatas di luar jangkauannya. Ya, menghukumi sesuatu yang tidak terbatas di luar jangkauannya. Maka kalau untuk hal yang sifatnya di luar jangkauan, satunya cara adalah dengan informasi dari yang mengetahui. Nah, siapa yang mengetahui semua hal seluk-beluk alam semesta dan tidak tersembunyi? Ya penciptanya. Ya penciptanya. Siapa penciptanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu-satunya informasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang berbagai macam hal adalah Al-Quran. Ustadz, kan ada buku-buku atau kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelumnya. Iya. Tapi sudah tidak bisa terjamin keontentikannya. Karena sudah berbagai macam tangan-tangan dari manusia merusak redaksi daripada kitab suci tersebut. Ya, merusak redaksi daripada kitab suci. Yang satu-satunya yang terjaga adalah Al-Quran. Al-Quran ini kalau seandainya ada orang yang mencoba untuk menyisipkan satu kata saja, dijamin 100% akan ketahuan. Karena Al-Quran ini bukan hanya terjaga dengan ditulis, tapi dengan dihafal. Maka kalau sebagian dari manusia mengatakan, nah, sekarang menghafal Al-Quran itu nggak ada fungsinya loh, subhanallah. Menghafal Al-Quran fungsinya sangat besar. Fungsinya sangat besar. Apa fungsinya? Salah satunya adalah menunjukkan keagungan Al-Quran di hati kaum muslimin. Menunjukkan keagungan Al-Quran di hati kaum muslimin. Iya. Yang kedua, sebagai perwujudan daripada penjagaan Al-Quran. Maka fungsinya sangat luar biasa. Maka apakah ada yang lebih mulia daripada orang yang ikut menjaga kalamullah? Tidak ada yang lebih mulia. Ya, baik. Maka beliau mengatakan wa hadhihi qaidatun mufidatun, maka ini adalah kaidah yang berfaedah, yang memberikan faedah. Annan nafyal maqsuda bihil madhu, bahwasanya penafian yang maksudnya adalah pujian, labudda, maka diharuskan an yakuna, untuk ada pada penafian itu mutadhamminan, mengandung lididdihi, makna lawannya, wahwal kamal, dan itu adalah kesempurnaan. Ya, li'annan nafya adamun wal adamul mahdula madhafihi, karena penafian itu adalah ketiadaan, dan ketiadaan itu tidak terpuji. Dalam artian, kalau misalkan kita manai dzalikal kitab la raiba fi, Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Maksud Allah bukan hanya menafikan keraguan, tidak, tapi Allah ingin memuji Al-Quran. Allah ingin memuji Al-Quran. Maka kalau kita ingin memuji sesuatu, kemudian yang kita sebutkan bukan sifat baiknya, itu tapi kita sebutkan lawannya, maka secara otomatis kita itu menetapkan sifat baiknya. Ya, contoh, kita ingin memuji seseorang dengan mengatakan orang ini tidak pernah berbohong, maka kita meniadakan, menafikan sifat bohong dari orang tersebut. Tapi maksud kita adalah memuji, maka sudah secara otomatis akal yang sehat
Orang yang memahami kalam, memahami ucapan akan mengetahui, oh berarti orang itu adalah orang yang jujur. Demikian juga dalikal kitab la raib. Kitab ini nggak ada keraguan. Berarti apa? Berarti ya otomatis ya bahwasanya Al-Qur'an ini isinya adalah ilmu yang bersifat keyakinan. Maksudnya keyakinan adalah 100% benar, tidak mungkin salah. Ya. Baik. Kemudian setelahnya beliau mengatakan, falamma ishtamala 'alal yakin. Nah, setelah kita ketahui Al-Qur'an ini ternyata adalah kitab yang berisi ilmu. Berisi ilmu macam-macam. Ya. Secara sebenarnya kitab Al-Qur'an ini adalah informasi. Ya. Isinya informasi, pengetahuan. Maka ketika kita tahu bahwasanya pengetahuan yang ditulis, pengetahuan yang ada di dalam Al-Qur'an ini adalah pengetahuan yang 100% benar, maka kata beliau, falamastamala 'alal yakin wa kanatil hidayatu la tahsulu illa bil yakin. Dan ketika petunjuk itu tidak didapatkan kecuali dengan pengetahuan yang benar, yang 100% benar dengan keyakinan, qala, maka Allah menyebutkan berikutnya apa? Hudan lil muttaqin. Maka kitab ini akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Wal huda, dan petunjuk ma tahsulu bihil hidayah. Dan kata huda ini adalah sesuatu atau sebuah kata ya yang dengannya orang akan mendapatkan petunjuk minad dhalalati wasyubahi, dari ketidaktahuan, dari ketersesatan, dan juga dari kesyubhatan. Syubhat itu dia nggak tahu. Iya. Wa ma bihil hidayatu ila, dan dengan Al-Qur'an maka orang akan mendapatkan hidayah ila sulukit turukin nafi'ah, untuk mendapatkan jalan-jalan yang bermanfaat. Fa'ala kulli hal. Maka setelah kita mengetahui bahwasanya Allah menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an ini berisi informasi yang 100% kebenarannya, maka dia akan menjadi petunjuk otomatis. Bagi orang-orang yang nggak tahu, kembalilah kepada Al-Qur'an. Bagi orang yang tidak tahu, maka kembalilah kepada Al-Qur'an. Ya. Baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Ya. Makanya beliau melanjutkan waqala, dan Allah menyampaikan huda wa hadzafal ma'mul, ya, dan Allah ya menghapus ya salah satu kata ya yang difungsikan daripada huda. Falam yakul, dan Allah tidak mengatakan hudan lil maslahatil fulaniyah wala li syai'il fulani. Ya. Allah tidak mengatakan ini adalah petunjuk untuk kemaslahatan ini atau untuk perkara ini. Allah tidak mengatakan itu li iradatil umum, karena Allah ingin menunjukkan keumuman daripada petunjuk itu. Wa annahu hudan li jami'i masalihid darain, dan bahwasanya dia adalah petunjuk untuk semua kebaikan dunia akhirat. Maksudnya gini, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dzalikal kitab la raiba fih, Al-Qur'an ini enggak ada keraguan. Berarti informasi dalam Al-Qur'an 100% benar. Otomatis kalau informasi dalam Al-Qur'an adalah 100% benar, maka dia akan menjadi petunjuk. Dia akan menjadi petunjuk. Namun Allah tidak menunjukkan ini petunjuk buat apa. Ini petunjuk buat apa? Iya. Kalau misalkan ya kita diberikan sebuah ya informasi bahwanya ini untuk panduan. Itu kan kita perlu mempertanyakan, panduan untuk apa? Panduan untuk merakit benda atau panduan untuk meminum obat, kan panduan kan banyak sekali. Ya, panduan kan apa? Banyak sekali. Tapi Allah tidak menyebutkan ini petunjuk, ini panduan untuk apa, tidak.
Tapi langsung disebutkan, ya, ini petunjuk, panduan bagi ini petunjuk untuk apa gitu. Kata beliau, Allah memang tidak menyebutkan karena ingin menyampaikan ini petunjuk untuk semua hal. Baik perkara dunia, kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Ya. Maka berbagai macam urusan kehidupan kita di dunia atau urusan kita di akhirat, Al-Quran bisa menjadi solusi. Al-Quran bisa menjadi solusi. Ya. Dan berapa banyak perkara-perkara yang sifatnya duniawi, ya, sifatnya duniawi, itu terilhami dari Al-Quran, terilhami daripada Al-Quran, ya. Baik. Maka di sini beliau mengatakan fahuwa mursyidun lil ibadi fil masailil usuliyah wal furu'iyah. Maka Al-Quran ini mengarahkan hamba, ya, untuk memahami masalah-masalah yang sifatnya pokok, pondasi keyakinan ataupun masalah-masalah yang sifatnya non keyakinan. Mubayyinul lil haqqi minal batil, dan Al-Quran ini menjelaskan yang benar dari yang batil, was sahih minadh dhaif, dan yang sahih, ya, yang kuat daripada yang lemah. Wa mubayyinun lahum kaifa yaslukuna turuqan nafi'ata, dan menjelaskan juga kepada manusia, ya, bagaimana caranya mereka bisa menempuh jalan-jalan yang memberikan manfaat lahum untuk mereka. Fid dunyahum wa ukhrahum, di dunia mereka dan akhirat mereka. Ya. Misalkan salah satu contohnya, ketika mungkin kita merasakan kesempitan hidup yang luar biasa, ya, maka Al-Quran memberikan banyak solusi, ya, dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengembalikan berbagai macam hal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin orang akan memandang itu solusi yang sepele. Tapi kita katakan hal yang sepele menurut sebagian orang ini adalah solusi yang paling manjur. Ya, solusi yang paling manjur. Karena kekuatan hamba itu, kekuatan hamba berasal dari kekuatan rohaninya. Ya, percuma orang memiliki berbagai macam materi, fisik dan hal-hal yang luar biasa, tapi sifatnya adalah yang zahir, tapi rohaninya kosong. Akhirnya hidup ini nggak ada makna. Hidup nggak ada makna. Iya. Tapi ketika rohani itu diisi, maka suatu hal yang mungkin di pandangan orang itu adalah keburukan, bisa jadi itu kebaikan bagi si pelakunya sendiri. Ya. Fa'ala kulli hal, maka di sini kita tahu bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk. Ya. Wa qala fi maudhi'in akhar, dan Allah menyampaikan di ayat yang lain, hudan linnas, Al-Quran petunjuk untuk manusia, bukan hanya lil muttaqin, bahkan lebih umum, linnas, untuk manusia, mau yang kafir atau yang muslim. Kalau muttaqin kan orang muslim, maka orang muslim, ya, sudah jelas, sudah selayaknya dia apa? Memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami, merenungi maknanya. Tapi bukan hanya orang muslim, orang kafir pun, ya, bisa mendapatkan petunjuk daripada Al-Quran. Karena Al-Quran ini, ya, adalah kitab petunjuk bukan hanya orang muslim, tapi untuk orang kafir juga. Ya. Dan berapa banyak kisah-kisah orang-orang kafir itu yang masuk Islam karena ketika mengetahui ayat-ayat Al-Quran, mengetahui apa ayat-ayat Al-Quran. Ya. Dan ini terjadi sejak zaman awal. Kita tahu kisahnya bagaimana sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau masuk Islamnya kan gara-gara mendengar Al-Quran. Toha, ya, ma'anzal Quran litashqa, dan seterusnya. Itu kan karena mendengar Al-Quran. Dan orang Arab ketika itu Al-Quran ini turun kan dengan bahasa mereka, ya, bahasa zaman itu 1400 tahun yang lalu. Orang baca Al-Quran, orang Arab asli baca Al-Quran, itu sudah maknanya sudah diketahui secara
secara apa namanya istilahnya, tanpa perlu tafsir lagi sudah tahu betul isinya apa itu. Akan tetapi kan berlalu masa demi masa, abad demi abad, akhirnya kemampuan orang dalam berbahasa Arab, bahkan orang Arab sendiri itu akhirnya menghilang dan seterusnya. Akhirnya orang butuh tafsir. Kan sejarahnya gitu. Sama juga bahasa semuanya seperti itu. Kalau kemakan zaman pasti akan mengalami apa namanya penurunan. Ya, akan mengalami penurunan. Ya, misalkan anak-anak sekarang ini, kalau misalkan disuruh basa Jawa halus, insya Allah hampir semuanya nggak bisa. Dia suruh basa Jawa halus itu nggak bisa gitu. Nggak perlu kromo ya, mungkin apa namanya, yang di bawahnya kromo, yang nggak enggil lah, nggak kromo enggil itu, yang kromo biasa aja, insya Allah nggak bisa. Ya, membedakan mangan, nedo, amit dahar itu anak sudah nggak bisa. Ya, itu. Ya, padahal mbah-mbah kita dulu itu adalah bahasa sehari-hari biasa saja. Kenapa? Karena mengalami apa? Mengalami pergeseran sehingga bahasa itu hilang dan seterusnya. Sama dengan Al-Quran. Bahkan orang Arab sendiri perlu baca tafsirnya supaya memahami. Tapi kalau zaman itu, zaman Nabi, orang baca Al-Quran sudah otomatis paham maksudnya apa. Makanya banyak mereka yang mengetahui bahasanya yang diucapkan Muhammad itu benar. Tapi mereka terhalang dengan perasaan sombongnya, nggak mau kalah dan seterusnya. Ya, baik. Maka kata beliau, hudalinas fa'ammama, maka Allah menyebutkan ini secara umum. Jadi petunjuk untuk siapapun, petunjuk untuk apapun. Wa fi hadzal maudhi' wa ghairuhu. Ya. Dan di tempat ini dan juga yang selainnya, ya. Hudan lil muttaqin. Al-Qur'an juga petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ya, kenapa li'annahu fi nafsihi hudani jaminas? Karena Al-Qur'an ini sendiri adalah petunjuk bagi manusia. Ya. Fal asqiya lam yarfa'u bihi ra'san. Maka orang-orang yang celaka tidak akan menghormati ini. Walam yaqbalu hudallah, dan tidak akan menerima petunjuk dari Allah. Faqamat alaihim bihil hujjah, maka dengannya Allah Subhanahu wa taala akan tegakkan hujah atas mereka, orang yang enggak mau memanfaatkan, enggak mau memperhatikan Al-Qur'an. Walam yantafi'u bihi li syiqaihim, dan mereka tidak mau mengambil manfaat dari Al-Qur'an karena kecelakaan mereka, karena keburukan mereka. Ya. Maka di sini ya ada perlu kita sampaikan bahwa Al-Qur'an ini adalah kitab yang berisi petunjuk. Ya. Akan timbul pertanyaan, namun mengapa ada sebagian orang yang membaca Al-Qur'an ya malah tidak mendapatkan petunjuk? Malah ada orang yang membaca Al-Quran tujuannya untuk mencari kelemahan Al-Quran, sehingga ya dia keluar setelah membaca Al-Quran dia tidak mendapat petunjuk sama sekali. Maka kita katakan itu tidak menafikan bahwanya Al-Quran adalah kitab yang berisi petunjuk, karena sifat Al-Quran sebagai petunjuk manusia itu adalah sifat yang melekat pada Al-Quran. Tapi orang yang menyentuh Al-Quran, entah dia dapat petunjuk atau tidak, kembali ke orangnya, tidak kembali kepada Al-Qurannya. Maka orang-orang yang benar-benar pengen tahu, pengen belajar dan mempelajari Al-Quran, ingin menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, akan mendapatkan hidayah. Tapi orang yang tidak secara optimal, secara maksimal ya mempelajari Al-Quran, ya dia tidak akan mendapatkan hidayah. Maka hidayatul Quran hidayah lidzatihi. Hidayah Al-Quran itu adalah hidayah sifat yang melekat pada Al-Quran itu. Ya. Maka tidak mungkin bisa digugat dengan alasan ada orang baca Al-Quran kemudian tidak bisa dapat petunjuk. Karena kesalahan kembali kepada orangnya, bukan kepada Al-Quran. Ya, sama seperti ada makanan, ada minuman misalkan di sini. Ada orang mengaku saya haus. Ya. Saya haus. Kemudian ada yang mengatakan dia karena nggak mau minum, terus kemudian mengatakan air ini tidak bisa menghilangkan haus saya. Padahal dia nggak nyentuh sama sekali. Ada yang menyentuh tapi diwolak-walik. Kemudian dia taruh, kemudian mengatakan air ini tidak bisa menghilangkan haus saya.
Bukan salah airnya. Airnya tetap dia memiliki sifat yang melekat, yaitu apa? Bisa menghilangkan haus. Tapi salah orang itu karena tidak mau meminumnya. Iya, tidak memanfaatkan dengan benar. Sama juga Al-Qur'an. Iya, sama juga dengan Al-Qur'an. Iya. Baik. Maka di sini ya beliau mengatakan wa amal muttaqun. Oleh karenanya orang-orang yang celaka tidak akan mendapatkan manfaat itu. Ya, makanya ada orang yang menghafal Al-Qur'an, katanya sudah menghafal Al-Qur'an. Tapi kok dia malah tidak percaya kepada Al-Qur'an. Nah, ini berarti sama seperti orang ngaku haus. Dikai banyu gak diombe terus ngomong banyune gak ngare aku gak ngelak. Ini kan apa namanya? Kesalahan dari orangnya bukan dari airnya kan gitu. Ya, taib. Wa amal muttaqun, adapun orang yang bertakwa, alladzina atau bisababil akbar, yang mereka itu datang kepada Al-Qur'an dengan sebab terbesar, yaitu ingin belajar dengan benar, lihusulil hidayah, dengan niatan untuk mendapatkan hidayah. Memang dia benar-benar mempelajari dengan niat yang ikhlas, tidak ada kesombongan dalam hati, dia mempelajari dengan benar dengan cara-cara yang disebutkan oleh para ulama. Ya, wahwa taqwa. Ya, dan ini adalah ketakwaan. Ya, ini adalah ketakwaan. Allati haqiqatu. Maka ini adalah ketakwaan yang hakikat, ya, pengertian daripada takwa itu adalah orang melakukan upaya-upaya. Jadi takwa itu apa sih? Takwa itu kan kalau ringkasnya atau sederhananya kan takwa itu adalah melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, sederhananya gitu. Tapi kalau misalkan kita tarik lebih dalam lagi, takwa itu berasal dari kata wakoyaki. Wakoyaki itu maknanya adalah menggunakan sesuatu sebagai perlindungan. Menggunakan sesuatu sebagai perlindungan. Ya, makanya wikoyah itu dalam bahasa Arab maknanya adalah penjagaan. Ya, makanya ada pepatah Arab mengatakan al-wiqayatu, ya, al-wiqayatu ahsanu minal ilaj atau anfa'u minal ilaj. Tindakan preventif itu lebih bagus daripada pengobatan ketika sudah terjadi penyakit. Itu al-wiqayah berasal dari kata waqayaki. Nah, takwa itu berasal dari akar kata yang sama. Maka kalau kita tarik lebih dalam, takwa itu maknanya adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk terhindar daripada ancaman Allah. Semua upaya. Maka semua upaya yang dia upayakan, yang dilakukan, yang diusahakan dalam rangka untuk menghindari murka Allah, semuanya disebut takwa. Di antaranya apa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Dan termasuk di antaranya adalah mempelajari Al-Qur'an. Ini juga takwa. Iya. Karena kalau kita tidak mempelajari Al-Qur'an, kita tidak akan mengetahui apa isi Al-Qur'an, apa pesan Allah kepada manusia. Iya. Maka kata beliau, itu laksanakan perintah, menjauhi larangan. Ya. Fahtadau bihi, maka akhirnya orang yang bertakwa akan mendapatkan hidayah dengan Al-Qur'an. Wantafa'u ghayatal intifa, dan orang yang bertakwa akan mendapatkan manfaat. Ya. Yang sangat-sangat banyak, ya, dengan puncak manfaat yang bisa didapatkan. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, beliau menukil ayat yang lain, qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Allah menyampaikan, wahai orang yang beriman, kalau kalian bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan, menjadikan untuk kalian furqana. Ya, apa furqan? Furqan itu adalah pembeda. Orang yang dia itu belajar agama dengan semangatnya adalah mencari ridho Allah. Semangatnya adalah benar-benar ingin mengetahui agama Islam dengan benar, dilandasi dengan keimanan, keyakinannya kepada Allah. Maka orang ini akan mendapatkan ilmu dari Allah, mendapatkan petunjuk dengan maksimal. Ya. Makanya terkadang ya, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ya hal semacam ini bisa jadi didapatkan
Ketika orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan ilham kepadanya. Kalau wahyu tidak mungkin. Manusia diberikan wahyu setelah Nabi Muhammad tidak mungkin. Tapi diberikan ilham memungkinkan. Diberikan ilham. Ya, diberikan ilham. Maka ini apa? Memungkinkan. Ya. Maka terkadang orang mempelajari satu masalah, kemudian terbuka baginya, oh, ini sama dengan masalah yang itu dan seterusnya. Ya, fa'ala kulli hal. Maka orang akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal muttaquna humul muntafi'una bil ayatil qur'aniyah wal ayatil kauniyah. Maka orang yang bertakwalah orang-orang yang bisa mengambil manfaat, mengambil ibrah dengan tanda-tanda kebesaran Allah dari Al-Qur'an ataupun ayat kauniyah. Ayat atau tanda-tanda di alam semesta ini. Ya. Kemudian beliau mengatakan qala wali annal hidayah nau'an. Ya, kemudian beliau menyampaikan, menafsirkan hidayah itu terbagi menjadi dua, kata beliau. Hidayah terbagi menjadi dua. Yang pertama hidayatul bayan. Hidayah berupa penjelasan. Hidayah berupa penjelasan. Orang diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendengarkan penjelasan. Ini sudah langkah awal hidayah. Sudah langkah awal hidayah. Tapi apakah semua orang yang mengetahui akan mengamalkan? Belum tentu. Apakah semua yang dia ketahui merasuk dalam hatinya? Belum tentu. Maka ini jenis yang kedua, kata beliau, wa hidayatut taufik. Yang kedua adalah hidayah mendapatkan taufik. Taufik itu adalah Allah membuat dia tergerak untuk mengamalkan apa yang sudah dia dengar. Memasukkannya ke dalam hati, menjadikannya sebagai keyakinan. Maka ini perlu hidayatul taufik. Enggak hanya sekedar hidayatul bayan. Enggak hanya sekedar ya, transfer ilmu dan informasi. Maka kata beliau, fal muttaqun hasalat lahum hidayatan. Maka orang bertakwa ini mendapatkan dua hidayah. Hidayah yang pertama, dia mendapatkan hidayatul bayan. Dia mendapatkan penjelasan, mendapatkan ilmu, mendapatkan informasi. Yang kedua, dia juga mendapatkan taufik, hatinya dibukakan Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu itu masuk ke dalam hatinya. Menjadi sifatnya, menjadi perilakunya, menjadi keyakinannya. Ya. Wa ghairuhum, sedangkan selain orang bertakwa, lam tahsul lahum hidayatut taufik, tidak mendapatkan hidayah taufik. Ya. Maka kalau misalkan ada orang kafir yang mungkin mendengarkan Al-Qur'an, ya, maka kita katakan orang ini sudah dapat hidayah, tapi hidayatul bayan. Tapi hidayah taufik belum tentu. Hidayah taufik belum tentu. Ya. Dan kata beliau, wa hidayatul bayan biduni taufik lil amali biha laisat hidayatan haqiqiyatan tammatan. Kata beliau, kalau orang cuma hanya mendapat hidayatul bayan, hanya sekedar mendapatkan informasi saja, tidak diberikan taufik untuk bisa beramal, bisa meresap itu di dalam hatinya menjadi keyakinannya, maka seolah-olah orang ini nggak dapat hidayah sama sekali. Orang ini nggak dapat hidayah sama sekali. Sama seperti orang yang sudah membuka pintu sebuah istana, dia sudah melihat isi di dalamnya, tapi dia nggak masuk, dia tutup terus balik. Maka secara asal dia tidak menikmati apa yang ada di dalam. Itulah orang yang hanya mendapatkan hidayatul bayan. Dia sudah tahu di depan matanya tentang penjelasan-penjelasan yang luar biasa. Tapi apa? Allah tidak berikan taufik. Allah tidak berikan taufik. Bahkan mungkin yang sering setiap hari mendengarkan Al-Quran, bisa jadi dia tidak mendapatkan taufik. Tapi orang sekali mendengar Al-Quran, langsung dia mendapatkan taufik. Bisa jadi. Karena kalau hidayatul bayan, itu ada unsur upaya manusia. Manusia bisa berupaya untuk memberikan hidayatul bayan, tapi hidayatul taufik murni dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Muhammad, kamu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau inginkan, tapi kami yang memberikan hidayah. Maksudnya di ayat itu adalah hidayatul taufik.
Mungkin adzan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan setelahnya sedikit. Kemudian kita baca ayat yang berikutnya ya, kita baca sedikit. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Al-Qur'an ini adalah sebuah mukjizat yang berisi informasi tidak diragukan kebenarannya, berisi ilmu yang tidak diragukan kebenarannya, dan dia bisa menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ketiga, Allah menyebutkan sifat bertakwa. Karena akan timbul pertanyaan, dia akan bisa menjadi petunjuk bagi muttaqin. Nah pertanyaannya, siapa muttaqin yang bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran? Maka di sini beliau akan sebutkan beberapa sifat takwa. Sifat takwa. Tapi sifat-sifat ini tidak membatasi. Ketakwaan bukan dibatasi dengan beberapa sifat ini. Jadi salah kalau misalkan, oh nggak ada di sini, ya, berarti itu tidak termasuk ketakwaan, tidak. Allah sebutkan sifat-sifat takwa yang akan disebutkan di sini, ya, yang ada hubungannya dengan penjelasan yang baru saja Allah selesaikan. Makanya sifat pertama yang Allah sebutkan di dalam ayat ini adalah walladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Sifat pertama yang Allah sebutkan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah menyampaikan, alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina orang-orang yang yu'minuna beriman bil ghaib dengan sesuatu yang tidak terlihat. Kenapa Allah menyebutkan sifat pertama dari orang bertakwa di ayat ini adalah orang yang percaya kepada hal yang tidak terlihat? Karena kita ketahui tadi, Al-Quran ini adalah buku informasi. Informasi itu kadang kita tahu,
Kadang kita nggak tahu yang memberi informasi. Maka penting di sini kita percaya pada si pemberitahu. Meskipun kita tidak pernah melihat apa yang dilihat oleh yang memberitahu. Maka orang yang meragukan hal-hal yang tidak bisa dia buktikan dengan ilmiah di hadapan matanya, dalam tanda kutip ilmiah versi dia, maka dia tidak percaya, dia tidak akan mendapatkan manfaat daripada Al-Quran. Ya, kan sebagian orang mungkin berpikiran sesuatu disebut ilmiah kalau bisa dibuktikan, ya, secara empiris, misalkan bahasa-bahasa ilmiahnya, dia dilakukan percobaan dan seterusnya, ya, berapa kali percobaan menggunakan ini dan itu dan seterusnya. Intinya adalah dia baru disebut benar, terbuktikan ketika dengan mata kepalanya mengetahui, ya, dan dibuktikan dengan logika-logika yang terbatas manusia tersebut. Padahal kita tahu juga bahwasanya kebenaran ilmiah itu juga tidak hanya bersumber dari diuji seperti itu, tapi juga berasal dari informasi. Juga berasal daripada informasi. Ya. Kalau misalkan kita tidak pernah sama sekali, ya, ya, mengetahui, ya, tentang, ya, kalau zaman dulu para ulama memberikan contoh, orang tidak mengetahui sama sekali dan tidak pernah mengunjungi Mekah. Ada kota namanya Mekah, adanya di sini, dia nggak pernah ke sana, nggak pernah mengetahui. Kemudian ada orang memberikan informasi, orang yang satu memberikan informasi, orang yang ada di Jawa memberikan informasi, yang di Sumatera memberikan informasi, karena dia sudah berangkat ke sana. Yang di Kalimantan memberikan informasi, yang di luar negeri memberikan informasi. Semuanya terkumpul, dan tidak ada kemungkinan orang ini bersepakat, ayo kita dibijue wong iki, gitu. Kita berikan informasi palsu. Tidak mungkin terbayangkan, karena mungkin waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, tidak mungkin mereka bisa bersama kemudian memberikan informasi yang sama. Maka kebenaran bisa didapat dari sisi ini. Itu yang disebut dalam ilmu Islam dengan istilah mutawatir. Kadang orang nggak percaya, apa buktinya bahwa Al-Quran ini benar? Kadang-kadang itu, apa buktinya Al-Quran ini benar? Nah, Al-Quran itu diriwayatkan mutawatir. Mutawatir. Orang yang ada di pelosok Afrika yang dia menghafal Quran, dia akan baca dengan bacaan yang sama dengan orang yang menghafalnya di daerah, di bumi yang paling timur. Dan kalau misalkan semua ahli Quran, semua orang dikumpulkan dari tempat-tempat terpelosok, selama mereka semua menghafal Al-Quran, nggak pernah ketemu sama sekali, dikumpulkan, suruh baca surat Al-Fatihah, semuanya sama. Ini mutawatir ini. Karena orang nggak memperhatikan, ini memberikan apa? Memberikan dampak kebenaran daripada informasi yang dia sampaikan. Ya, maka orang akan apa buktinya bahwasanya Al-Quran ini benar? Ya, buku informasi dari buku ya bisa salah, bisa benar. Iya, kalau buku yang dikarang manusia. Tapi buku yang diturunkan Allah ini tidak mungkin salah. La raiba fihi. Nah, ini butuh keyakinan terhadap yu'minuna bil ghaibi. Dia harus mempercayai bahwasanya kebenaran mungkin ada dari sesuatu yang tidak pernah dia lihat. Ya. Maka ini menggugurkan pandangan sebagian orang bahwasanya kebenaran hanya bisa dibuktikan ketika kita bisa mengetahui dengan indera kita. Enggak. Dalam artian bisa kita lihat, bisa kita uji coba. Enggak harus. Tidak harus. Ya. Maka ayat ini menggugurkan itu. Ayat ini memberikan informasi bahwasanya ada hal-hal yang mungkin tidak pernah kita lihat, tapi itu adalah kebenaran mutlak. Ya, kita saja yang terbatas ilmunya. Makanya penting alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan
alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya, maka penulis di sini beliau mengatakan, hakikatul iman huwa tasdiqut tam bima akhbarat bihi rusul. Hakikat daripada keimanan itu adalah membenarkan semua hal, semua informasi yang diinformasikan oleh semua rasul. Wal al-mutadamminu linqiyadil jawarih. Ya. Yang informasi ini akan memberikan konsekuensi, beberapa informasinya akan memberikan konsekuensi anggota tubuh kita harus tunduk terhadap informasi itu. Walaisa sya'nu fil imani bil asya'il musyahada bil his, kata beliau. Ya. Dan bukanlah iman itu hanya yang terlihat saja. Ya, maka kita juga bisa sampaikan kebenaran itu bukan hanya yang dilihat saja. Ada kebenaran-kebenaran yang kita nggak pernah lihat sama sekali, bahkan seluruh manusia nggak pernah lihat, tapi benar adanya. Ya. Fa innahu la yatamayyazu bihal muslim minal kafir. Ya. Soalnya kalau hanya meyakini bahwa keimanan itu yang terlihat saja, makanya nggak ada bedanya orang muslim dengan orang kafir. Orang muslim dengan orang kafir. Kita lihat, orang kafir itu karena kurang beriman terhadap sesuatu yang tidak terlihat, mereka butuh, akhirnya ya, konsekuensinya apa? Akhirnya mereka menvisualisasikan Tuhan mereka. Saya nggak pernah lihat, misalkan Nabi Isa, atau misalkan patung-patung. Ini kan asalnya mereka keimanan sebenarnya, padahal yang tidak pernah dilihat sebenarnya awalnya itu. Tapi karena merasa keimanan di dalam hati ini nggak cukup karena kita nggak pernah lihat. Ya, kebenaran itu harus sesuatu yang bisa kita lihat. Akhirnya mereka membuat visualisasi daripada Tuhan-Tuhan mereka sendiri. Ya, misalkan mohon maaf, misalkan dewa-dewa Yunani misalkan. Ya. Dewa-dewa Yunani misalkan. Mereka ada yang dewa petir dan seterusnya. Apakah memang Tuhannya seperti itu bentuknya? Ya belum tentu. Dewa-dewa yang lain misalkan dalam agama Hindu, agama Buddha, apakah memang bentuknya seperti itu? Ya belum tentu. Makanya di dalam Islam dilarang menggambar-gambar makhluk yang bernyawa. Ya, karena bisa jadi akan mengarah ke sana. Ya. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW ketika memasuki Ka'bah, di situ ada gambar Nabi Ibrahim sedang memegang azlam. Azlam itu apa namanya? Salah satu alat gitu ya, kayak apa namanya? Kayu-kayu, batang-batang apa namanya, kayak lidi gitu, batang-batang lidi yang biasanya digunakan untuk ngundi yang dilakukan oleh orang Arab biasanya. Ya, jadi saya berangkat jadi safar atau enggak, ya, saya jadi apa, begawe taga gitu atau yang semacamnya, pakai itu untuk menentukan baik enggaknya gitu. Maka ada Nabi Ibrahim megang itu, azlam itu, pegang itu. Dan tahu ya kan apa namanya, biasanya ada wadah buntir, kemudian ada biting-biting, kemudian ada yang dikasih satu tanda gitu. Maka Nabi SAW mengambil gambar itu kemudian dibakar. Nabi mengatakan Nabi Ibrahim tidak pernah melakukan bermain dengan azlam ini. Ya. Fa'ala kulli hal. Maka kalau hanya bergantung kepada apa? Bergantung kepada hal yang sifatnya fisik terlihat, maka nggak ada bedanya muslim sama kafir. Ya, innama sya'nu fil iman bil ghaib. Maka hal yang penting adalah beriman terhadap yang gaib, alladzi lam narahu wa lam nusyahidhu, yang kita nggak pernah melihat, tidak pernah menyaksikan. Wa innama nu'minu bihi li khabarillah wa khabar rasul. Kita cukup beriman, kenapa? Karena diberitahu Allah, diberitahu Nabi. Ini keimanan. Dan bukan berarti keimanan itu bertentangan dengan kebenaran ilmiah, tidak. Ya, selama apa? Selama sumber daripada keimanan itu benar secara ilmiah. Ya, dan Al-Quran la raiba fi, dan kita sampaikan tadi, dari mana sisi la raiba? Karena Al-Quran itu mutawatir. Mutawatir itu salah satu cara yang tepat untuk menentukan kebenaran.
secara ilmiah. Ya. Baik. Nah, kalau misalkan kita uji ya kitab-kitab suci agama lain akan gugur. Akan gugur. Ya. Baik. Fala kulli hal ini sebagian daripada tafsir alladzina yu'minuna bil ghaib. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya masih dalam ya lanjutan tafsir ayat yang ketiga ya. Demikian semoga yang sedikit ini memberikan manfaat. Apabila ada yang salah maka itu dari kami dan syaitan, dan apabila ada yang benar maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.